Kepada para siswa semua, kita masih melanjutkan tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi keluarga, ya. Di dalam pembahasan yang sudah Bapak sampaikan, ya, bahwa sosiologi keluarga, ya, memiliki ruang lingkup, ya, bagaimana peranan keluarga di dalam suatu perubahan sosial dan bagaimana peranan keluarga yang ada di dalam masyarakat, ya. Keluarga menjadi bagian kelompok sosial kecil di mana kumpulan dari keluarga-keluarga tadi menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai masyarakat, ya. Nah, disinilah apakah keluarga itu memiliki peran di dalam perubahan masyarakat dan apakah keluarga itu memiliki peran, ya, di dalam perubahan sosial, ya. Apakah keluarga punya kontribusi terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat tersebut, atau keluarga, ya, memiliki peran bagi dinamika di dalam masyarakat, ya. Kemudian yang lain, ya, mempelajari atau ruang lingkupnya di dalam bentuk-bentuk keluarga, di mana kita di dalam sistem kekerabatan ada matrilineal, ada patrilineal, ya, ada bilineal dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk keluarga di dalam sistem kekerabatan. Ada juga di dalam bentuk keluarga kecil yang disebut sebagai keluarga inti, dan ada keluarga luas, ya, yang dinamakan dengan extended family, ya. Kemudian yang keempat yaitu sosiologi politik. Apa yang dimaksud dengan sosiologi politik adalah sosiologi yang mempelajari fenomena politik dengan mengkaitkan gejala sosial dan politik saling terkait antara struktur sosial dengan lembaga politik, ya, antara masyarakat dengan negara, ya. Jadi saya ulangi, mengkaitkan gejala sosial dan politik, saling keterkaitan antara struktur sosial dengan lembaga politik, ya, saling mengkaitkan antara masyarakat dengan negara, struktur sosial dengan lembaga politik, antara masyarakat dengan negara, itu saling terkait. Hubungan di dalam sosiologi politik antara masyarakat dengan negara apa? Itu hubungan antara kekuasaan, ya, yang satu sisi sebagai yang dikuasai dan yang sisi yang lain adalah sebagai penguasa. Jadi mengatur di dalam sistem kekuasaan. Kekuasaan dijalankan dengan demokrasi atau dengan monarki atau dalam bentuk apapun yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Itulah keterkaitan atau hubungan, ya, antara masyarakat dengan negara, di mana negara memiliki kekuasaan penuh di dalam mengatur masyarakat, ya. Begitu pula keterkaitan antara struktur sosial dengan lembaga politik, ya. Kita tahu bahwa lembaga politik itu memiliki beberapa contoh terkait dengan lembaga pemilu, KPU, Komisi Pemilihan Umum, ataupun organisasi-organisasi politik, partai politik. Ini merupakan bagian dari lembaga politik. Apa ruang lingkup yang dipelajari di dalam sosiologi politik? Ruang lingkupnya adalah perilaku, ya, perilaku orang-orang yang terlibat di dalam lembaga politik tersebut, ya, atau sering disebut sebagai perilaku politik, ya, di mana ada perilaku politik dari suatu kekuasaan yang dominan dan bagaimana perilaku politik dari kelompok yang minoritas atau yang terpinggirkan, ya. Kemudian yang kedua ada lembaga, mengkaji tentang lembaga politik. Seperti yang saya sebutkan tadi, lembaga politik itu ada lembaga KPU, ada Bawaslu, ada Bapilu, Badan Pengawas Pemilu, ya, ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU,
ya, inilah yang mengatur di dalam kegiatan-kegiatan politik di suatu negara atau suatu masyarakat, ya. Yang lain adalah peranan politik dalam masyarakat, ya. Apakah politik itu membuat masyarakat menjadi sejahtera atau justru sebaliknya terjadi kekacauan yang ada di dalam masyarakat. Nah, inilah peranan politik di dalam masyarakat. Yang kelima adalah sosiologi hukum, ya. Sosiologi hukum adalah sosiologi yang mempelajari keterkaitan antara fenomena masyarakat dan hukum, keterkaitan antara fenomena masyarakat dengan hukum, ya. Adapun ruang lingkup yang dipelajari adalah perilaku masyarakat yang berhubungan dengan hukum, ya. Perilaku masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Seperti yang kita lihat di dalam masyarakat, ya, hukum selalu mengatur tindakan-tindakan masyarakat supaya terjadi ketertiban. Tapi di dalam suatu realitas sosial, ada kelompok-kelompok masyarakat atau individu-individu yang melanggar hukum. Nah, inilah tugas dari lembaga hukum dalam mengatur keterkaitan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Kemudian juga ada peranan hukum dalam masyarakat, ya. Hukum menciptakan ketertiban, berarti hukum memiliki peran yang baik di masyarakat. Tapi kadang-kadang hukum tidak bisa ditegakkan secara baik atau adanya supremasi hukum, yang inilah terjadinya ketidakadilan. Ya, di situ berarti peranan hukum kurang, ya. Termasuk di dalamnya adalah yang kita pelajari atau ruang lingkupnya adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum, ya. Ada lembaga kepolisian, ada lembaga peradilan, ada lembaga kejaksaan dan sebagainya. Itu adalah lembaga-lembaga yang punya peran di dalam hukum, ya. Yang berikutnya adalah sosiologi agama, ya. Apa yang dimaksud sosiologi agama? Adalah sosiologi yang mempelajari hubungan antara fenomena dalam masyarakat dengan agama, ya. Fenomena masyarakat dengan agama, ya. Jadi fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat itu cukup dinamis, ya. Keterkaitan dengan agama yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat. Adapun ruang lingkup yang dikaji atau yang dipelajari di dalam sosiologi agama adalah hubungan antara pemeluk dengan bentuk keyakinannya itu sendiri. Bagaimana masyarakat di satu sisi sebagai umat beragama di dalam menjalankan keyakinannya, ya. Kemudian peranan agama sebagai lembaga sosial, ya. Jadi setiap agama biasanya punya lembaga yang perlu ditingkatkan di dalam satu fungsi dari lembaga tersebut. Misalnya ada lembaga keagamaan, ada organisasi keagamaan dan sebagainya. Itu apakah agama memberikan kontribusi terhadap perkembangan atau dinamika lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga, peranan agama dalam perubahan masyarakat. Kita ketahui bahwa masyarakat selalu berkembang dan berubah. Tidak ada masyarakat yang mengalami stagnan atau mandek. Nah, supaya perubahan itu terarah dengan positif, dengan moral yang baik, dengan tatanan yang menjadi pedoman nilai-nilai kemanusiaan. Nah, inilah agama sebagai pendamping, ya, agama sebagai penuntun di dalam kegiatan masyarakat menuju ke perkembangan atau dinamika tadi, ya. Dan yang terakhir, agama memiliki peran sebagai agen perubahan, ya. Apa yang dimaksud agen perubahan? Seseorang atau sekelompok orang, bahkan lembaga yang
bisa menuntun